Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya mendengar suara kalian seperti ini. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat agar pembelajaran kita seterusnya menjadi lebih bermakna. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Kita teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ini tanggal 26 Agustus 2020. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Rekan Kevin, bacakan kompetensi dasar kita pada hari ini. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Terima kasih Kevin telah membacakan kompetensi dasar kita. TK-nya adalah menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Lanjut ke tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan ada yang membacakan. Silakan. Peserta didik melalui pendekatan saintifik kegiatan pembelajaran model discovery e-learning mampu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster serta menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, proaktif, kritis, dan kreatif. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membacakan dari KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Ananda sekalian dalam kehidupan sehari-hari itu pernah menyaksikan iklan, atau pernah melihat poster, atau pernah melihat slogan? Pernah. Di mana saja kalian bisa menemukan iklan, poster, dan slogan? Di TV. Apa lagi? Koran. Di majalah. Kalau poster dan slogan bisa kita temukan di sepanjang jalan perjalanan kita, juga ada biasanya slogan-slogan yang ditempelkan oleh pemerintah. Nah, artinya materi kita ini sebenarnya erat hubungannya dengan
menggunakan bahasa yang baik, menggunakan gambar yang baik, sasarannya jelas. Sekarang selanjutnya untuk uji pengetahuan dari hasil materi kita terlebih dahulu. Pada bagian LKPD kalian sudah Ibu sediakan soal evaluasi. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu karena soalnya hanya 3, Ibu beri waktu 6 menit. Silakan mengerjakan dari sekarang. Kalian langsung saja kerjakan di LKPD-nya ya. Sudah? Sudah, Bu. Ini akan selesai mengerjakan. Ibu ambil kembali LKPD-nya seperti itu ya. Ayo. Kita untuk menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini agar pada kegiatan menyimpulkan ini kita bisa menyamakan konsep pemikiran kita tentang teks iklan, poster, dan suara. Sambil kita perhatikan media yang ditampilkan. Gambar 1 tadi sudah kalian melihat di LKPD kalian gambar yang lain. Sekarang gambar yang menunjukkan iklan. Ini contoh teks iklan. Nah, kemudian ini contoh teks slogan. Tidak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Sekarang kita lihat. Untuk Subagio, iklan itu adalah promosi produk atau pelayanan non-individu yang dilakukan oleh sponsor atau perusahaan perorangan tertentu yang bisa diidentifikasi yang membayar biaya komunikasi. Kemudian sebagai persuasi, persuasi itu mengajak. Contoh iklan Pepsodent. Kenapa kalian hanya membeli pasta gigi itu Pepsodent? Karena iklannya selalu itu yang kalian lihat. Akhirnya menjadi persuasi, menjadi ajakan kepada kita. Dan sebagai pengingat, oh kalau beli pasta gigi itu suruh mama Pepsodent saja. Padahal pasta gigi itu mereknya banyak. Ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada Close Up, banyak. Tapi yang sering kalian pakai itu kan cuma Pepsodent saja. Apa saja unsur poster? Menggambarkan produk atau jasa yang jelas. Kemudian warna dan tulisan itu seimbang. Kemudian ada logo. Kemudian lagi menggunakan bahasa yang baik. Kemudian lagi menggunakan logo yang menarik. Selanjutnya sasarannya jelas. Iya. Sudah bisa mengembangkan pemahaman kalian dengan menemukan sendiri seperti itu ya. Nah, sekarang yang membedakan, unsur yang membedakan iklan, poster, dan slogan. Ini kata kunci dari tiga serangkai ini, iklan, poster, dan slogan. Kita lihat. Yang pertama, iklan itu terdapat gambar. Kemudian ada kata-kata, ada gerak, dan ada suara. Jadi ini yang membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Kemudian pada poster hanya terdapat gambar dan kata-kata saja. Berbeda dengan iklan. Nah, kemudian lagi pada bagian slogan hanya terdapat kata-kata dan suara. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membedakan antara poster, slogan, dan iklan. Lagi ingin tanya? Poster itu ditemukan di mana saja? Pintar jawabannya ini. Ayo, ada yang bisa memberikan pendapat? Di mana saja poster itu bisa ditemukan? Di sepanjang jalan. Kasih tepuk tangan dulu. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari pengertian teks iklan, poster, slogan, kemudian unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena bisa belajar menggunakan
materi pembelajaran iklan kita. Nah, tadi juga sudah ada penguatan berupa menyimpulkan materi pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, Ibu bagikan soal post test untuk mengukur sejauh mana kepahaman kalian tentang materi ini. Silakan dikerjakan. Kumpulkan dulu, kita lihat berapa hasilnya. Post testnya. Saya cek sebentar. Baik, saya selesai mengoreksi pembelajaran kalian. Dari hasil temuan saya, ada 2 orang yang masih menjawab salah pada soal 3. Sisanya betul semua. Artinya apa? Artinya kalian berhasil dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Hanya ada 2 saja yang menjawab salah. Saya anggap kalian semuanya sudah mampu memahami unsur-unsur teks, iklan, poster, dan logo. Yang memberikan pengayaan berupa teks nanti akan ibu berikan setelah pembelajaran ini. Silakan hubungi ibu, silakan temui ibu untuk mengambil pengayaan kita ya. Ini